Sekarang ini Islam sudah berhasil memframing gereja untuk takut. Sebetulnya Islam itu takut kalau Anda berani. Denny Siregar teriak-teriak. Anjing bangsat nih, lanjut laknat nih, kurang ajar nih, cibai nih, Sandiaga Uno nih. PGI-nya diam saja. Yang kalau memang PGI-nya, kalau ketua PGI memang kita sudah tahu sudah mualaf kan. Ya, jadi saya ingat nih si MUI ngasih si siapa Anies ini ngasih 10 miliar ke si MUI ya. MUI, iya. Ya. Untuk cyber, tim cybernya dia. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Gini, kita itu jangan dikit-dikit takut dengan politik. Kita dikit-dikit takut dengan dengan framing itu, ya. Sebab ketika kita takut, ya, tadi SKB 3 menteri tadi ya, Pak Raja Uti atau Pak Suara tadi yang bilang ya, SKB 3 menteri kita tadi diawali dengan SKB 3 menteri. Gereja senang-senang nih. Sekarang dikunci tuh, mati-mati dah. Mampus lah gereja itu. Nah ini sama dengan wisata halal. Akhirnya gereja pun akan dikunci dalam bentuk yang lain. Sekarang ini Islam sudah berhasil memframing gereja untuk takut. Ya, beberapa YouTuber sudah mulai berani takut lagi. Nah, saya mengundang teman-teman semua, jangan takut. Loh Pak, sudah di luar negeri takut? Enggak, saya bukan masalah saya di luar negeri. Masih di Indonesia saya sudah seberani ini. Saya ke luar negeri supaya saya lebih berani lagi, supaya lebih lantang lagi, ya. Dan ini hanya bisa diresponi sama orang-orang yang berani, ya. Sebetulnya Islam itu takut kalau Anda berani. Ketika Denny Siregar ya tadi ini nanggapi tadi Pak Suara, kalau Denny Siregar teriak-teriak, ya, kita jangan wisata halal, kasihan yang minoritas, yang Kristen, Buddha, Hindu kasihan. Lalu si Sandiaga Uno bilang, lawang mereka nggak kasihan kok, mereka senang-senang saja kok. Maka Denny Siregar diam nggak? Diam. Tapi kalau Anda teriak, anjing bangsat nih, lanjut laknat nih, kurang ajar nih, cibai nih, Sandiaga Uno nih. Maka Denny Siregar tuh, dengar nggak tuh suaranya tuh? Anjing bangsat laknat, dengar kan? Iya. Itu. Berarti kan ada kan yang nggak setuju kan? PGI-nya diam saja. Yang kalau memang PGI-nya, kalau ketua PGI memang kita sudah tahu sudah mualaf kan. Jadi kita nggak bisa komen karena ketua PGI ya sudah mualaf. Udah dibonsai. Iya, ada repot. Bahkan ketua MUKI saya dengar mualaf juga, ya kan? Sama bendaharanya MUKI itu saya dengar mualaf juga. Ya kita nggak ngerti, ya kan? Ya percuma. Jadi kita nggak bisa mengharapkan apa-apa, gitu loh. Yang bisa adalah Anda sekarang teriak, jangan berharap ini di YouTube ini ya. PGI mana PGI, udah nggak usah cerita PGI lagi, kita saja bangkit. Mati itu dah. Makanya Anda daripada Anda support PGI, support ke Galarua. Support habis-habisan. Ya, ini lihat orangnya berani-berani semua begini. Support. Pak Paul, tambahin lagi nih. Iya, Pak. Ya, jadi saya ingat nih si MUI ngasih si siapa Anies ini ngasih 10 miliar ke si MUI ya. MUI, iya. Untuk cyber, tim cybernya dia. Nah, ini salah satu contoh nih kecilnya nih. Uang rakyat yang dari APBN masuk ke APBD, ke kantongnya belanjanya gubernur, dipakai untuk ngasih ke ormas. Nih ormas nih mungkin kapan-kapan si Pak Paul boleh sedikit nih disampaikan nih APBD-nya DKI itu ke ormas-ormas, salah satu FPI lah, FBR lah, segala macam termasuk MUI ini. Ini baru yang daerah, belum yang nasional tuh MUI secara nasional. Berapa ratus miliar jangan-jangan nih untuk ya itu tujuannya supaya menarik hati dan membawa orang-orang ini yang punya pengaruh di mayoritas muslim ini supaya bisa mendukung dia nih di 2004. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang bayar pajak, dan saya yakin rata-rata ekonomi nasional itu 80% justru kebanyakan malah yang wajib pajak yang taat itu bayar perusahaan-perusahaan besar, konglomerat besar yang menyumbang 70-80% perpajakan nasional itu justru orang-orang yang non muslim yang nggak rela lah uangnya ini. Saya sendiri salah satu yang nggak akan rela uang ini dipakai begitu aja untuk
kasih ke MUI seperti ini, ya mau beli jadi buzzer lagi, ya walaupun nanti dia takut juga karena udah membesar diralat lagi nih untuk jadi buzzer cyber army-nya. Ini kita nggak rela. Nah, ini PGI memang nggak ada kerjanya, emang udah kita ngomong lah itu udah impoten, udah apa sih, udah mandul ya. Jadi kalah jauh nih sama MUI walaupun mereka pakai sarung rata-rata, tapi lebih banyak kerja nih daripada si PGI yang pakai dasi, pakai jas nih, gitu. Nggak kelihatan kerjanya gitu, nggak kelihatan di nasional, di online nggak ada. Kita ngelihat bukan hanya suaranya aja, kerjanya itu nggak tampak. Mestinya kan dia bisa suarakan ke pemerintah. Kalau lu nih, kayak begini nih, ini dipakai APBD-nya ini, jangan harap nanti kita akan ngomong nih di gereja seluruh Indonesia, udah Jokowi kita nggak akan dukung nih untuk bayar pajak, kita stop dulu deh 2 tahun. Bagus juga tuh Pak. Gimana pemerintah mau ini? Gimana mau pemerintah harus mau butuh nyali Pak. Bahkan untuk memboikot itu pun butuh nyali Pak. Tapi memang perlu Pak disuarakan seperti ini, karena ini suara pionir, visioner, jadi nanti ke depan akan semakin meluas lagi, melebar lagi, sehingga minimal juga bikin mereka untuk antisipasi dulu yang tujuannya tadi mau asal-asalan kekerasan kerusuk, mereka berpikir lagi seperti kayak kemarin si MUI mau bikin cyber army, kan mereka sekarang malu-malu kucing deh itu, bilangnya bukan cyber army lagi ya, cuman buat inilah, buat antisipasi aja, mensupport ya kan seperti itu karena suara ya. Jadi nah satu lagi tuh tadi Pak Paul benar yang tadi 3 tahun tuh di mana tuh nggak naik kelas gara-gara cuman nggak ikut kelas agama, ini emang bangsat banget ini si guru ini nih, kadrun bener ini. Itu boleh tuh yang hal-hal seperti ini Galarua maju tuh biar justru kita permalukan yang hal-hal yang seperti itu. Biar pemerintah juga jangan cuman diem aja, minimal Mendikbud semua bersuara, dan akhirnya ini satu pelajaran secara nasional bisa melihat, jangan sampai lagi terulang, karena kalau nggak ada kasus ini dibesarkan, ada penuntutan, mereka cuek aja tuh, biar mereka boleh lihat ini hasilnya seperti ini, kita permalukan justru yang kayak begitu, gitu, cara-cara picik, cara-cara licik seperti itu. Nah itu dulu Pak Paul. Betul Pak, betul Pak, ini makanya Galarua tugasnya banyak, besar. Jangan takut, jangan takut. Saya yakin ya, ini satu aja kita jalan. Target kita itu bukan menang kok. Target kita itu bersuara Pak, bukan menang Pak. Kalau suara kita keras, nanti dengan sendirinya Pak orang akan dengar. Karena kan yang bikin kita menang kan bukan masalah menang kalah ini masalahnya adalah jangan sampai nggak ada suara. Iya. Minimal jadi inovatornya dulu Pak, jadi inisiatornya dulu. Nah itu nanti berharap bisa dikopi oleh lembaga-lembaga yang lain. Yang lebih kuat, yang lebih besar. Betul. Iya, jadi akhirnya besar ke seluruh Indonesia. Pak Paul, ini saya baru terima telepon nih dari seorang bupati dari Danau Toba. Nah, singkat dia bilang begini, Pak Putih, di Jakarta itu kan sudah nggak ada ibadah offline lagi. Itu gereja-gereja besar yang LED Megatronnya di belakang layar, ada yang mau sumbang nggak untuk Pemda di sini supaya di situ kita setiap hari 24 jam running tag-nya atau foto-foto kami mengharamkan wisatawan Islam masuk ke kota kami. Ini kaget juga saya Pak ini. Jadi dia bilang itu kan Megatron tidak dipakai itu di gereja-gereja besar. Sumbangkan ke sini buat running tag-nya. Kami tidak mau menerima wisatawan Islam. Nggak rela lah Pak. Nggak rela. Kan sudah dibilangin di mana hartamu berada, di situ hatimu ada Pak. Iya, tapi gini Pak Paul, mungkin saya sedikit sambung nih Pak Paul. Ya. Mungkin yang Pak Putih ngomong kalau nggak berani gereja-gereja besar udah ngerukut dana masyarakat, dana jemaat besar, kita justru yang Galarua datengin nih, kita bawa proposal, kita akan lakukan penutupan seperti ini kepentingan seperti ini. Kalau dia nggak nyumbang juga, kita lihat kalaupun nyumbangnya juga kecil, misalnya hartanya 1 triliun, nyumbangnya cuma 5 juta, kita sampaikan di sini biar jemaatnya pada tahu. Pak, saya malu aja tadi Pak. Bupati ini telepon tadi apa? Pak Putih, itu di jalan tol aja di tiang-tiangnya itu Megatron sepanjang jalan bisa kiri kanan itu. Berapa ribu biji udah tuh di Jakarta. Masa untuk kami di pintu masuk dan pintu keluar Samosir kalian nggak berani siapkan? Waduh Pak, sebentar Pak.
Saya baru terpikir nih gara-gara Bapak nelpon, saya bilang. Banyak ngarelannya, Pak. Nanti kita bikin, Pak. Kalau gitu-gitu kita nanti teriak yang keras buat nyindir aja. Tapi kita mesti jalan sendiri. Memang harus jalan sendiri, bener Pak Suara. Kalau niat kita, makanya ini saya tadi ada ini ya. Nanti kita lagi pikirkan bagaimana caranya. Ya kita tidak mungkin lagi menginjil di Indonesia bergantung kepada organisasi gereja, apalagi yang gede-gede. Makanya kita harus jalan sendiri. Saya sedang pikirkan bagaimana caranya yang agresif, yang proaktif dan efektif. Orang-orang, ya makanya ini kita tampung ya, teman-teman yang berani-berani segera hubungi kami ya. Yang sudah niat. Nah, kan kalian tahu kita kalau ngomong itu nggak omdo kan. Iya, enggak langsung berangkat kita kalau bikin sesuatu ini. Nah, kita lagi cari yang berani ya. Nah, tetapi yang benar-benar hatinya buat Tuhan. Masalahnya sekarang YouTuber itu sekarang hatinya duit semua. Pendeta-pendeta pun yang katanya penginjilan ternyata duit semua ujung-ujungnya. Ya. Ujung-ujungnya semua duit semua. Mau cari duit, mau buat mengambil keuntungan buat pribadi. Jadi ya tapi sebenarnya yang Rasul Paulus juga bilang, ya mau apapun, walaupun mereka motivasinya nggak benar, Injil sudah diberitakan. Saya tahu orang-orangnya dengan pasti. Udah kebongkar semua, ini kan sandiwara ini kan kebongkar semua. Kasusnya KC ini kan membongkar para YouTubers dan para pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku berani-berani menginjil, ternyata kan motivasinya duit semua. Ya kan? Nah, ini kan membongkar semua sebenarnya. Ini kan tontonan gratis supaya Anda lihat ketulusan, seberapa jauh ketulusan hati orang. Ya kan? Tontonan. Nah, makanya kita lagi cari benar-benar orang-orang yang tulus supaya kita bisa pakai untuk ini ya, untuk memberitakan Injil dengan berani di Indonesia. Ya, jadikan itu profesi. Ya kan? Jangan oh saya ini melayani, wah nggak pandang munafik. Pada kenyataannya kita butuh uang. Tetapi jangan sampai kita disetir, dikendalikan oleh uang. Jangan. Itu yang saya pelayanan butuh uang. Tetapi tidak pernah orang bisa kendalikan saya gara-gara uang. Ya makanya ada pendeta-pendeta yang ngoceh-ngocehin saya tanya, emang kamu kasih makan saya waktu susah? Kamu beliin tiket saya ke Eropa? Nggak ada kan? Jangan ngoceh lu. Kayak gituin. Ya kan? Oh saya ditelepon, saya kurang asem, ditelepon deh. Saya bilang, kamu beli saya tiket. Kamu kasih makan saya waktu saya susah di sini. Jangan ngoceh lah kamu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.